api. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Beringin, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat malam. Sebuah rumah bertingkat 2 ludes dilalap si jago merah. Kondisi cuaca terik dan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah tersebut. Puluhan petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat aliran listrik yang belum dipadamkan. Kami ini yang bikin kendala ini dari PLN. PLN aja terus menerus. Jadi nggak bisa via telepon, nggak bisa via WA, masih belum sigap untuk memadamkan aliran listrik. Persen boleh katakan 100% karena habis sekali. Tinggal tiangnya aja atau bagian di depan terasnya aja dengan kanopi. Pihak pemadam belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran dan menyerahkan proses penyelidikan ke pihak kepolisian. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Toko sembako dan bengkel di Balikpapan hangus terbakar. Seorang penghuni rumah meninggal dunia terjebak kobaran api. Api membesar, segera PLN dipadamkan. 18 Desember 2025. 18 Desember 2025. A1, api membesar. Segera dipadamkan. Kebakaran menghanguskan sebuah toko sembako dan bengkel di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tidak diketahui secara jelas penyebab kebakaran, namun api cepat membesar. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 10:30 malam. Satu penghuni rumah ditemukan meninggal dunia, diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Informasi yang kita dapat, awalnya sekolah, ternyata satu rumah dan satu bengkel. Untuk data sementara, untuk korban, ternyata ada korban satu orang, kondisi dalam keadaan meninggal. Ini data sementara, untuk saat ini dibawa ke salah satu rumah sakit di Balikpapan. Laki-laki atau perempuan, Pak? Saya belum monitor ini ya, untuk keadaannya, ini laki atau perempuan. Tapi sudah kita pastikan satu orang. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa menuju Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Api dapat dikuasai oleh pemadam sekitar 1,5 jam dibantu oleh personel TNI Polri. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kebakaran rumah di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara menewaskan satu keluarga dan seorang asisten rumah tangga. Kebakaran diduga akibat adanya percikan api saat pemilik tengah mengisi ulang baterai mobil listriknya. Lima orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda 4 rumah di Jalan Lindung, Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelima korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari Bun Hui, usia 56 tahun, Tiong Amoy, usia 70 tahun, Natilia, usia 24 tahun, dan Gisel, usia 7 tahun, serta seorang asisten rumah tangga. Para korban ditemukan oleh petugas di sebuah kamar yang berada di lantai 2. Kebakaran berawal dari pemilik rumah sedang mengisi daya mobil listrik di halaman rumah. Namun tiba-tiba saja keluar percikan api saat pengecasan berlangsung dan mengenai minyak thinner dan cat untuk membuat aksesoris vas bunga. 110 petugas pemadam kebakaran dan 22 unit mobil pemadam dikerahkan. Proses pemadaman sulit dilakukan karena terdapat bahan B3, minyak thinner, cat, biji plastik, kertas, serta akses masuk ke lokasi kebakaran yang sulit. Hiasnya itu membakar dan rumah. Nah rumah ini dia usaha aksesoris yang isinya itu biji plastik, kemudian cat dan lain-lain. Nah persoalan kemudian di dalam rumah itu ada keluarga, ada suami istri, anak dan juga rumah tangga. Dia tidak bisa keluar karena yang pertama akses keluar itu satu, dia itu menuju pintu yang ada mobil listrik. Jadi dia tidak keluar karena itu terbakar. Dan kemudian yang lainnya kita lihat teralis, jadi tidak bisa keluar dia. Dan kita tahu penyebab utama kebakaran bukan api tapi asap. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian.
Sementara kelima jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keinformasi lainnya, pemirsa, dikira hilang seorang nenek berusia 83 tahun ditemukan tidur di atap rumah tetangga. Setelah semalaman berada di atap rumah, sang nenek berhasil dievakuasi petugas Damkar Surabaya. Turunkan, bawa turunkan. Oke. Dah, dokumen dah. Bisa. Wes, tandu. Jol. Gak imbang itu, gak imbang dure. Berapa nama dong KPP? Meluncur betul apa nama? Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada Jumat siang harus menaiki atap rumah di Jalan Gemol Kali, Surabaya untuk mengevakuasi seorang nenek berusia 83 tahun. Sebelum mengevakuasi, petugas memberi makan dan minum sang nenek yang tidur di atap rumah tetangga semalaman dan dalam kondisi sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tangga, tanduk ranjang, dan tali untuk menurunkan nenek dari atap rumah. Menurut keterangan warga, nenek bersama Sumina awalnya dilaporkan hilang oleh sang keponakan pada Jumat pagi. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Tandu. Jol. Gak imbang itu, gak imbang dure. Warga pun segera memanggil petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengevakuasi. Saya habis nyapu duduk dikasih boh sama dia nelpon. Tahu-tahu ada lutut kelihatan goyang-goyang, lututnya itu goyang-goyang. Terus saya naik dari sini. Naik dari sini, saya lihat orangnya udah tidur di situ. Tidak terlalu tinggi ya, cukup dengan pakai tangga dan tandu ya. Teman-teman bisa dengan teknik tandu ya, menaikkan nenek ini ke atas tandu, kemudian diikat dengan ditali dengan aman, kemudian kita turunkan pakai teknik lowering ya, dan alhamdulillah bisa berhasil kita evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, nenek Sumina dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pelaku pencurian pintu utama air tambak ikan atau laban nyaris tewas dihakimi massa di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga, khususnya petani tambak ikan geram, karena pelaku kerap mencuri peralatan tambak yang memiliki nilai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman saat 6 pelaku pencurian kayu untuk alat pintu air tambak atau laban di Desa Segoro Tambak, Sidoarjo berhasil ditangkap dan dihajar massa pada Jumat petang. Warga yang geram menghajar ke 6 pelaku. Beruntung sejumlah warga lainnya berhasil melerai sehingga para pelaku tidak sampai tewas dihajar massa. Warga geram dengan aksi pelaku karena banyak peralatan petani tambak hilang. Laban sendiri ditaksir memiliki harga puluhan juta rupiah. Pencurian ini tak hanya merugikan petani karena laban tambak hilang, tetapi juga merugi karena ikan budidaya ikut hilang. Akibat dihajar massa, ke-6 pelaku menderita luka parah di sekujur tubuh. Oleh aparat kepolisian, para pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pustik Sabara Porong, Sidoarjo. Karena sangat meresahkan sekali. Jadi sebetulnya tidak hanya di daerah Segoro Tambak, tapi di daerah Porong, kemudian Jabon, dan tetangga desa kami itu sudah habis semua oleh para pelaku. Selama ini para pelaku melakukan aksi pencurian pintu air melalui laut dari Pasuruan sehingga tidak diketahui warga ketika membawa hasil curiannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah mobil ditabrak kereta bandara di perlintasan kereta Jalan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi mobil ringsek di bagian belakang, sementara 2 penumpang kritis. Sebuah kereta bandara menabrak sebuah mobil di perlintasan kereta Jalan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang. Meski demikian, 2 orang penumpang mobil selamat namun kritis dan dibawa ke rumah sakit.
Peristiwa ini bermula saat mobil berpenumpang 2 orang menerobos palang pintu di perlintasan kereta Jalan Warung Pojok. Tiba-tiba sebuah kereta menabrak mobil hingga ringsek. Menurut saksi, mobil berpenumpang 2 orang ini tak menghiraukan adanya teriakan dari warga jika kereta akan melintas. Ini kereta dari arah Tangerang ke arah Jakarta. Jadi ini mobil udah di stop sama relawan yang jaga parkir ya di situ tuh. Cuman mobil nggak ngeliat, mungkin ya langsung sudah ditutup, nggak ngeliat. Udah di stop juga mungkin nggak kedengeran atau nggak ngeliat ya. Dia udah naik, posisi mobil udah naik. Untung palanya sudah lewat, jadi yang ketabrak posisi belakangnya dulu. Belakangnya dulu yang ketabrak. Diketahui lokasi tersebut rawan kecelakaan lalu lintas dan banyak memakan korban jiwa.